Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan kini sudah kembali bergabung rekan Kezia 7 dan kali ini kita akan membahas mengenai bisnis lebih mudah dengan Smart Admin. Sudah tersambung melalui video conference ada Mas Joseph Simbar, beliau adalah CEO dari Mimin. Halo, apa kabar Mas Joseph? Pagi Mas Halo, Yosef. baik. Oke. Selamat pagi Mas Vicky, Mas Terima kasih Kezia. Apa sudah kabar? kabar baik, terima kasih sudah bergabung. Ini istilah Mimin ini sangat-sangat familiar. Familiar ya buat Apalagi untuk Anda yang belanja suka online. sekali belanja online. Nanya sama miminnya, nanya sama adminnya gitu ya. Mungkin itu alasan dibalik namanya Mimin mungkin Mas Yosef. Bener-bener banget Mas. Jadi kita ketika dulu bikin namanya, kita lagi mikir apa ya namanya yang bisa menggambarkan bahwa kita ingin menjadi asistennya para bisnis ini secara dengan lebih efisien, secara dengan lebih pintar. Oke, Wow, sehingga akhirnya oke. namanya dibuat nama Mimin supaya lebih mudah lah ya. Udah dikenal jadinya Udah dikenal, ya oke. Wiki. Bener, jadi udah nggak usah bingung lagi gitu kan, apa Baik. sih Mimin gitu. Oke, Mas Yosef, bagaimana Anda melihat kebutuhan dunia usaha akan layanan admin yang mumpuni? Oke, so kalau saya ngelihat ya Mas ya, terutama selama pandemi, banyak banget bisnis-bisnis yang akhirnya sekarang jualan secara manual, mungkin lewat Instagram atau lewat WhatsApp gitu kan. Tapi kenyataannya adalah menjalankan bisnis seperti begitu itu is very manual banget nih, gitu, banyak banget hal-hal yang manual gitu. Nah makanya kenapa ketika saya dengan partner saya memulai Mimin, kita melihat bahwa ini ada opportunity untuk bisa mengautomate berbagai macam proses supaya bisa lebih cepat, mengurangi fraud, meningkatkan sales, dan meningkatkan produktivitas. Oke, tapi memang sejauh mana kemudian admin yang mumpuni ini bisa mempengaruhi dan mendukung kinerja perusahaan Mas Joseph? So kalau kita ngeliatin dari case study yang kami lakukan sendiri ya, on average itu respondents kami atau customers kami itu melihat mereka itu ada increase 70% dalam produktivitas. In terms of fraud, mereka itu melihat pengurangan sebesar 50%. Kenapa? Karena semuanya itu bisa terautomate dalam sebuah sistem, nggak ada lagi cash-cashan gitu kan ya. Nggak, apalagi kalau misalnya kita, mungkin Mas atau Mbak tahu, kadang-kadang kalau saya beli online gitu ya, screenshot bukti transfer, ternyata bukti transfernya bohongan gitu. Oke. Meminimalisir too much human error juga sebetulnya ya Betul. Wiki Dan ya. yang paling penting juga adalah meminimalisir fraud tadi begitu ya, karena ini akan mendukung kinerja dari perusahaan sendiri dan biar pemilik perusahaan konsen terhadap core bisnisnya, nggak direbetin soal masalah admin Ya gitu. betul. Oke. Bener banget. Apa kendala yang sering dialami oleh pelaku usaha ini saat ingin menghadirkan layanan admin yang mumpuni, Mas Yosef? Oke. So kalau kita ngelihat ya dari semua channel yang ada, kita harus ketahuin bahwa chat itu masih channel yang paling orang kepengen ada gitu ya. Based on our research, 91% dari orang-orang di Indonesia itu kalau ada masalah atau ada pertanyaan, maunya itu bisa langsung ngechat gitu. Nah, jadi chat itu sangat penting, tapi makanya juga secara bersamaan chat itu sangat manual. Jadi banyak banget dari sisi pembayaran, pengiriman, logistik, pelaporan, semuanya itu manual banget kan ya Mas ya. Jadi Mimin itu hadir untuk istilahnya menjahit lah supaya chat ini bukan cuma jadi channel komunikasi, tapi bisa menjadi sebuah alat untuk bisa menjalankan transaksi yang efektif. Oh. Oke, bisa transaksi juga bisa melalui chat gitu? Ada. Betul. Oh, oke. Mau lewat WhatsApp, mau lewat Instagram gitu kan, kita enable transaksinya di situ. Oh, jadi sebenarnya langsung sekalian ya, karena biasanya mungkin kalau chat lebih ke untuk nanya-nanya atau mungkin mengungkapkan sesuatu dari customer, tapi kenapa kemudian nggak digabung gitu, akhirnya fiturnya jadi bisa mengakomodir untuk transaksi juga ya, Mas Yosef? Exactly, kan kadang-kadang kita, kalau saya pribadi ya, saya kadang-kadang mungkin juga agak sebel kalau misalnya saya udah lagi chat, saya bilang, oh ya ini nanti transaksinya di mana gitu, di luar. Kadang-kadang saya berpikir, lah kan udah lagi ngobrol nih, kenapa nggak bisa langsung beli aja nih sekalian gitu kan. Oke, solusi apa lagi yang ditawarkan oleh Mimin dalam hal menghadirkan solusi admin yang mumpuni, Mas Yosef? Oke. So tadi kalau misalnya tadi saya bicara yang pertama tentang transaksi, pertanyaan kedua adalah gimana kita bisa menggunakan data ini ya untuk bisa melakukan marketing melalui chat yang secara targeted gitu. Bagaimana kita bisa mungkin upselling, bisa menjual lebih, bisa mengadakan promosi-promosi yang secara targeted gitu ya. Itu yang bisa kita lakukan. Secara bersamaan kita juga bisa melihat bagaimana kita bisa meningkatkan customer engagement.
Jadi bagi pelaku usaha sangat penting sekali untuk kita bisa mengengage dengan customer kita supaya mereka merasakan loyalitas, supaya mereka merasakan good customer service, supaya mereka juga semakin senang sama bisnis kita kan. Nah hal-hal ini bukannya nggak bisa dilakukan sekarang, tapi sekarang tuh dilakukan secara manual. Mimin hadir supaya kita bisa mengambil data-data ini semua dan kita bisa mengautomate semua prosesnya dengan menggunakan AI juga. Oh, teknologi AI berarti digunakan ya oleh Mimin ya Mas Yosef? Bener, seperti yang kita ketahui AI ini kan lagi trending banget gitu ya. Cuman banyak banget yang mungkin masih belum paham aplikasinya itu seperti bagaimana. So, the latest product yang kita akan launch soon itu adalah bagaimana kita bisa menggunakan AI seperti ChatGPT ya untuk bisa menjadi benar-benar asistennya si pelaku usaha ini gitu. Dari sisi mungkin bisa membalas pesan, dari sisi bisa menerima pesan, dari sisi juga untuk bisa menganalisa data supaya bisa tahu ini baiknya saya menargetkan siapa sih, menjalankan promosi apa sih gitu. Baik. Apakah AI ini juga diterapkan di feature chatnya dan bagaimana sebetulnya layanan yang dihadirkan oleh Mimin ini dapat menghadirkan pengalaman berinteraksi people to people atau very human gitu ya, walaupun mungkin menggunakan AI gitu. Nah ini kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini dan bersama kami akan segera kembali. Ya pemirsa, Anda masih bersama kami di Create Up dan kita masih berbincang dengan Mas Joseph Simbar, CEO dari Mimin. Ya, Mas Joseph tadi sempat dibahas mengenai AI. Apakah ini teknologinya juga sudah diterapkan ataupun diterapkan di feature chatnya dan bagaimana sebetulnya layanan yang dihadirkan ini dapat menghadirkan pengalaman berinteraksi dengan perusahaan lah ya, yang rasanya itu seperti ngobrol sama orang atau people to people lah, kurang lebih. Seperti apa, Mas Joseph? Ya, so teknologi chatbot itu sebenarnya udah ada lama banget gitu ya, udah dari mungkin beberapa tahun yang lalu itu sudah ada. Tapi dua masalah besar. Yang pertama, bagi pelanggannya ketika chat dengan mungkin pebisnis yang menggunakan chatbot, mungkin merasakan kok saya lagi bicara sama robot ya. Jadi kayaknya kesannya type rigid banget gitu ya, nggak bisa ngobrol kayak biasa. Which is mereka jadinya nggak happy. Tapi kedua, buat pebisnisnya juga, mereka tuh juga ada masalah, yaitu mereka harus bisa meng-create, ya kita namanya dictionary-nya lah ya gitu. Soalnya kan kita tahu kalau kita ngechat, bahasanya kan bisa ngasal banget tuh, ya kan? Supaya bisa mengerti respon-responsnya. Which is itu menjadi solusi yang menurut saya tidak optimal. Nah, ketika Mimin kita mengintegrasikan dengan platform AI, semuanya itu udah jadi tercover oleh si AI-nya ini. Dan juga respons yang bisa diberikan itu bentuknya kayak manusia yang lagi bales. Bukan lagi bentuk contohnya tekan 1 untuk apa, 2 untuk apa. Itu udah bukan kayak gitu. Benar-benar saya tanya A, dijawabnya yang sesuai dengan pertanyaan saya itu. Oh oke, jadi juga nggak menghilangkan esensi talking to human juga ya Wiki ya. Itu kan kadang juga yang mungkin jadi intrinsiknya dari chat sebetulnya ya kan. Yeah. Dan Mas Joseph sebagai bagaimana nih respon pasar sejauh ini dan sudah ada berapa klien yang bekerja sama dengan Mimin? So responsnya has been very great. Kita bersyukur banget gitu ya. Mimin baru 1 tahun setengah ya around segituan. Kita sekarang sudah dipercaya oleh lebih dari 50.000 businesses di seluruh Indonesia dan kita actually udah mulai expanding regionally juga karena solusi yang kami bawa itu bukan saja diperlukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia, tapi kita melihat di perusahaan-perusahaan luar negeri seperti di Singapura, Malaysia, mereka juga facing similar problems gitu. Oke, menarik ketika Anda melakukan ekspansi regional, artinya untuk layanan chat kan memang harus ada penguasaan dictionary ataupun mungkin diksi yang memang sesuai dengan kebiasaan mereka gitu. Artinya untuk melakukan ekspansi ke regional ini juga dilakukan riset yang mendalam sekali gitu ya. Challenge-nya pada saat melakukan ekspansi ke regional gimana tuh Mas Yosef? Well, tentunya salah satu challenge terbesarnya adalah culture-nya ya gitu. Jadi tentunya kita juga harus bisa adjust dengan culture berbisnis di sana, juga secara bersamaan what sorts of problem sih yang mereka facing. Cuman at the end of the day yang saya lihat adalah kalau kita bisa membawakan sebuah solusi yang actually solving problem mereka, which is in this case solusi yang kami bawa gitu ya untuk bisa berinteraksi dengan customers
secara human melalui AI, bisa melakukan transaksi, bisa melakukan marketing, itu mereka sangat reseptif dan mereka sangat open. Karena kalau misalnya di dunia marketing gitu ya, email sama social media, marketing itu mungkin sesuatu yang udah sangat umum. Chat itu sangat channel yang sangat masih underutilized sekali. Jadi ini yang ingin kami garap lah. Oke, baik. Dan sejauh ini so far so good lah ya untuk ekspansi ini. Oke, efektivitas dari layanan yang dihadirkan terhadap kinerja perusahaan dalam melayani konsumen sejauh ini yang tercapture oleh Mimin sendiri seperti apa dari feedback dari klien lah ya? Ya, so definitely beberapa hal yang kami measure ketika bicara sama klien kami adalah increase in productivity. Yang tadi saya sudah mention juga, on average kita melihat ada 70% increase in productivity-nya, reduction in fraud. Ya, pengurangan fraud itu kita bisa lihat ada sekitar 40-50% pengurangannya itu. Jadi itu dua metrik yang kita sangat-sangat lihat lah gitu. Nah, metrik yang ketiga yang kita lagi ukur juga adalah customer satisfaction gitu ya. Cuman ini masih kita lagi ukur lah. Baik. Oke, baik. Waktu kita cukup singkat, Mas Joseph. Kira-kira apa target Mimin ke depan? Definitely keep expanding, keep helping, dan juga menghadirkan chat sebagai channel yang very efektif untuk reach your customers. Baik, oke Mas Joseph, terima kasih sudah bergabung bersama kami dan sehat selalu dan juga sukses selalu untuk Mimin. Sampai jumpa. Thank you Mas Joseph. Terima kasih. Baik, itu tadi perbincangan kita dengan Mas Joseph gitu ya dari Menarik sekali Mimin. ya, karena teknologi AI ini memang jadi satu hal yang mulai tren dan mulai banyak digunakan juga ya. Betul. Karena ya digitalisasi sudah tidak bisa terhindarkan lagi. Tapi yang paling penting adalah walaupun menggunakan AI, tadi feel-nya harus betul-betul sama kayak kita ngobrol sama manusia. Karena kan kita bete ya kalau ngobrol kayaknya dalam feature chat gitu rasanya seperti ngobrol sama robot. Tapi makin kesini teknologinya masih makin baik lah gitu ya. Oke, kita akan simak terlebih dulu data-data mengenai update dari pergerakan IHSG di saat ini gitu ya, dari awal pembukaan satu hingga saat ini IHSG tetap bergerak menguat 0,04%, namun kemudian Jakarta Islamic Index bergerak melemah 0,03% dan LQ45 tetap menguat 0,01%. Sementara kita akan simak pemirsa top gainers di pagi hari ini ada Goto yang menguat 4%, NATO 0,43%, ada Arto juga 6,80% dan Harta 3,01%. Data plusers sejauh ini ada BBCA, Telkom, Sage, dan juga BBRI dengan pelemahan masing-masing 0,27%, 0,48%, 13,75% dan 0,91%. Sementara dari pergerakan sektoral pemirsa ada teknologi dan energi yang memimpin 2,04% dan 0,52%. Sementara industri dan barang baku masing-masing melemah 0,24% dan 0,2%. Dan pemirsa 90 menit sudah kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Ya, semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Wiki Adrian. Dan saya KJ7. See you in the morning.